Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Edson Arif dari Forum News Network bersama dengan Manusia Merdeka, Bung Said Didu. Assalamualaikum, Bang Said Didu. Waalaikumsalam. Nah, ini t-shirtnya tidak lagi Manusia Merdeka, sekarang ini bisnis, ngaji, dan dakwah. Wah, cocok nih, karena saya kira insya Allah apa yang kita lakukan melalui podcast ini diniatkan juga dakwah ya, untuk menyampaikan kebaikan, ya gitu, mengkoreksi satu yang salah dan menyampaikan kebaikan. Mudah-mudahan niat kita seperti macam itu terus terjaga ya, Bang Said Didu ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, saya melihat ada satu hal yang menarik ini karena ternyata jabatan Pak Luhut itu bertambah lagi. Ini baru saja, kalau kemarin seminggu yang lalu kalau nggak salah beliau berkaitan dengan produk dalam negeri. Sekarang ini beliau ditunjuk sebagai komite kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Kita tahu ya, Pak Luhut ini kan terkenal sebagai troubleshooter, sebagai pemecah masalah Pak Jokowi apapun. Kalau ketika ada persoalan dari Pak Jokowi diserahkan ke Pak Luhut. Jadi ketika beliau ini mulai diminta turun tangan menangani kereta api cepat kereta api cepat Cina Jakarta Bandung, ini pasti ada sesuatu yang serius di situ. Ada beberapa hal yang menarik, Mas Resu, karena ini kan mengganti Menko Perekonomian Pak Airlangga Hartarto. Jadi ini biasa dianggap berarti penilaian Pak Presiden kepada Pak Airlangga Hartarto turun dong, nggak mampu menyelesaikan masalah kereta, gitu kan, kereta api cepat. Nah, saya mencoba memahami penunjukan Pak Luhut sebagai ketua komite kereta api cepat Cina, Cina Jakarta Bandung. Ya. Nah, karena pertama adalah Pak Luhut itu adalah salah satu inisiator yang ditugaskan dulu bertiga antara Pak Luhut, Rini Suwandi dengan Pak Jonan, itu 2016. Jadi itu inisiatornya. Jadi yang tinggal sekarang yang ada di pemerintahan tinggal Pak Luhut. Berarti nah, yang kedua menurut saya ini memang sudah menghadapi masalah besar, masalah investasi, sehingga dibutuhkan analisis investasi yang semakin bagus. Dan yang ketiga, tahun 2017 Pak Luhut sudah pernah menyatakan bahwa tidak ada masalah kalau Cina menjadi pemilik saham mayoritas kereta api cepat Cina Indonesia Jakarta Bandung. Itu tahun 2017. Nah, kita harus tahu sekarang kepemilikan saham kereta api cepat ini adalah 40% Cina, konsorsium Cina, kemudian 60% konsorsium Indonesia. Konsorsium Indonesia itu terdiri dari Wijaya Karya, kemudian kereta api, PT Kereta Api Indonesia, PT PN8 dan Jasa Marga. Nah, awalnya yang pertama kereta api ya Wijaya Karya adalah pemegang tertinggi di 38% dulu. Nah, sekarang 25% itu dimiliki oleh yang dari 60% ya. 38% dimiliki oleh Wijaya Karya, kemudian kereta api PT Kereta Api Indonesia 25%, PT PN8 25% dan Jasa Marga 12%. Dan sepertinya dengan diberikannya penyertaan modal negara ke kereta api, maka dia 60% mayoritas adalah kereta api Indonesia, dan sehingga di Kepres yang sama yang ditunjuk sebagai koordinator konsorsium, kontraktor utama koordinator konsorsium Indonesia adalah Kereta Api Indonesia Wijaya Karya keluar. Nah, dan kita tahu bahwa ini perlu digambarkan. Kita paham bahwa ini proyek ini buah si malakama sudah. Nah, perlu kami jelaskan kembali, Mas Hersu. Nanti kita jelaskan kira-kira apa yang akan diselesaikan Pak Luhut. Kita tahu pertama bahwa kereta api Jakarta Bandung ini itu awalnya studinya dibikin oleh Jepang dengan perkiraan anggaran 6,2 miliar dolar. Tapi Jepang menyatakan ini tidak layak, ini harus disubsidi pemerintah. Nah, pemerintah saat itu tidak subsidi, datang Cina 2016
menawarkan bahwa anggaran sebenarnya hanya 5,1 miliar dolar, sekitar situ. Berarti sekitar 1 miliar dolar lebih murah, dan Cina menyatakan layak. Tapi 2017 setelah dinyatakan menang dan mengalahkan Jepang, langsung naik menjadi 6,02 miliar dolar. Nah, atau sekitar 80 triliun. Tapi setelah sekarang membengkak menjadi sekitar 8,6 miliar dolar. Jadi harus diingat bahwa 6,2 miliar dolar saja sudah dinyatakan tidak layak, apalagi naik menjadi 8,2 miliar dolar. Artinya persoalan di sini adalah sudah persoalan investasi. Dan ini kalau dilanjutkan pasti rugi. Atau pasti rugi. Nah, inilah saya pikir dibutuhkan keahlian Pak Luhut untuk melakukan ini. Nah, semoga mungkin Pak Luhut akan ditugaskan untuk melobi kembali Cina agar dia menjadi pemilik saham mayoritas. Jadi kalau rugi ya Cina lah yang rugi, bukan kereta api yang rugi. Ruginya kecil gitu dibanding dengan kalau Cina hanya memegang 40%. Nah, Pak Luhut sudah ngasih sinyal ya, ini soal punya saham kecil nggak apa-apa ya, udah nyampaikan begitu ya beliau ya? Sudah tahun 2017 itu sudah menyampaikan demikian. Nah, bagi saya sekarang dengan kondisi seperti ini memang lebih bagus Cina aja mayoritas. Jadi kalau rugi aja dianya. Tapi yang perlu diantisipasi adalah kadang kebiasaan Cina seperti itu. Apabila rugi di suatu proyek lain, maka dia akan minta kompensasi lain, proyek lainnya, proyek infrastruktur lainnya. Nah, itu yang perlu diantisipasi. Jadi jangan sampai negosiasinya dengan Cina bahwa menambahkan proyek lain agar proyeknya menjadi layak. Karena harusnya yang disalahkan sekarang adalah studinya Cina yang awalnya hanya menyatakan 5,1 miliar dolar. Jangan karena sudah dibengkakkan karena kesalahan studi menjadi 8,6 miliar dolar, terus minta kompensasi proyek lain. Itu yang harus dipegang, itu Mas Heru. Ya. Jadi artinya sebenarnya ini kita penunjukan Pak Luhut ini mengkonfirmasi ada yang sangat serius sekali, meskipun kita sering menyampaikan hal itu, tapi dengan diturunkannya Pak Luhut ini berarti situasinya sudah kritis ya berkaitan dengan kereta Cina ini. Saya pikir sudah beberapa tahun kita bahas terus bahwa ini masalah, dan ya saya pikir publik bisa cek kapan saya bicara. 2016 saya sudah menyatakan proyek ini tidak layak dan tidak layak. 2016 saya sudah menyatakan tidak layak dan tidak layak dan pasti akan menjadi masalah. Nah, sekarang 2021 betul-betul sudah masalah. Jadi saya pikir betul-betul pemerintah sudah menghadapi persoalan yang sangat berat terhadap kereta api cepat, sangat berat. Dan ingat, Mas Hersu, ini bersamaan loh kereta api cepat, PT Kereta Api Indonesia menghadapi persoalan. Itu kereta LRT itu juga menghadapi persoalan. Karena itu semakin cepat dijalankan semakin rugi. Nah, lihat itu kan sudah mundur kan hampir setahun. Iya. Nah, saya itu setiap kali lewat jalan tol Cibubur itu memang melihat ada LRT di atas, itu jalan maju mundur saja nih. Saya bilang kapan mulai operasinya, padahal sudah ada keretanya begitu. Jadi kalau dia dioperasi pasti lebih akan merugikan pemerintah gitu. Wah. Jadi ini ada juga satu kereta api di Makassar, Makassar Parepare. Itu kan dijanji 2019 jadi. Itu juga maju mundur di sana karena semakin dioperasikan semakin rugi. Perlu publik paham bahwa kerugian infrastruktur apabila sudah dioperasikan dan tidak layak, maka kerugiannya bertambah. Kalau belum dioperasikan, maka hanya kerugian dari bunga bank, bayar cicil utang, dan penyusutan. Tapi pada saat beroperasi maka ditambah biaya operasional, kerugian operasional, gitulah. Nah, itu yang terjadi di Palembang ya, yang dimana Pemprov menolak untuk ikut menalangi kerugian di situ ya. Ya, saya pikir contoh-contoh mulai kelihatan lah PT Bandara Kertajati, kereta api bandara, kereta LRT Palembang, kemudian
ini LRT yang LRT berbagai ruas jalan tol, berbagai bandara, berbagai pelabuhan itu sudah menghadapi persoalan yang sama. Jadi saya sekarang Indonesia sudah memasuki infrastruktur trap. Indonesia masukin. Nah, tapi sekarang gini, tentu kan kita tidak sekedar mengkritik Anda, juga biasanya memberikan semacam saran-saran, walaupun saya kira selama ini saran-sarannya tidak digubris pemerintah itu lain urusannya ya. Yang penting kita sudah memberikan semacam jalan keluar. Dalam kasus ini, menurut Anda apa yang bisa dilakukan oleh Pak Luhut? Yang harus dilakukan Pak Luhut adalah menekan Cina. Kenapa janji kau dulu bahwa hanya 5,1 miliar dolar? Kenapa naik menjadi 8,6 miliar dolar? Hei China, bertanggung jawablah kau. Kira-kira begitulah. Dan bentuk tanggung jawab kau adalah kau harus menjadi pemilik saham mayoritas. Dan kerugian itu Anda tanggung dan kami tidak memberikan kompensasi apapun di infrastruktur kami di Indonesia. Kira-kira itu, Mas. Tetapi dengan cara diambil mayoritas oleh Cina itu, apakah kemudian BUMN kita yang terlibat itu bisa mendapat kompensasi? Atau dia tidak? Tapi minimal mengurangi kerugian. Yang jelas. Jadi kerugian. Jadi tetap rugi tapi nggak akan berdarah-darah kalau dilanjutkan. Tidak berdarah-darah. Karena ini tidak ada harapan sama sekali bahwa ini bisa menguntungkan. Tidak ada harapan. Saya katakan. Ya, Anda kan sudah mengulang. Tidak ada harapan sama sekali. Nah, Anda sudah mengulang-ulang dengan investasi semacam itu. Kan begini, Wijaya Karya pasti rugi karena dia sebagai kontraktor kan. Nah, tidak dibayar kan. Saham Wijaya Karya itu adalah ongkos jasa konstruksinya dia. Dan mungkin beton-beton ini tanggung jawab dia. Itu triliunan juga, bukan kecil itu. Nah, itu mungkin puluhan triliun juga. PTP 8 itu tanah-tanahnya yang dilewati dan diambil, termasuk Walini. Jasa Marga itu jalan yang dilewati, jalan Jasa Marga itu tidak dibayar, tapi sebagai saham, ya kan? Kereta api punya utang, tapi kan dikasih penyertaan modal negara. Jadi pada saat seperti ini, Mas Hersud, pilihannya adalah kalau dilanjutkan dan tidak ada perubahan komposisi saham, maka kerugian BUMN 60% dari kerugian itu adalah ditanggung BUMN, konsorsium BUMN. Nah, tapi kalau diubah, umpamanya mau 90% China, ya ambillah 90%. Hanya 10% kerugian operasional ditanggung, termasuk penyusutan dan lain-lain. Jadi sudah berkurang. Tapi apakah jauh lebih bagus kalau berhasil menekan bahwa dia membeli sahamnya BUMN. Membeli sahamnya. Akhirnya uang yang dikeluarkan sebenarnya mungkin kalau Pak Luhut mau bekerja, mau membantu Indonesia, maka Indonesia usahakan dibantu untuk keluar dari masalah ini. Caranya adalah meminta pertanggungjawaban Cina atas kesalahan yang dibikin bahwa anggarannya hanya 5,1 miliar dolar, tapi ternyata melonjak menjadi 8,6 miliar dolar. Tanggung jawabnya adalah, pilihannya adalah beli saham-saham yang ada di BUMN. Beli saham yang ada di BUMN sehingga uang BUMN kembali. Biarkan saja, karena kenapa ini harus dilakukan? Karena tidak ada sama sekali prospek bahwa kereta api cepat ini akan menguntungkan. Tidak ada prospeknya. Tidak ada prospeknya sama sekali. Nah, jadi semakin cepat kereta BUMN keluar dari kereta api cepat, semakin bagus. Nah, biarkanlah berkorban. Saya katakan tadi, Jasa Marga berkorban dengan jalannya dipakai di atasnya tanahnya, kemudian PTP dipakai tanahnya, kemudian PT Wijaya Karya akhirnya rugi karena kontrak pekerjaan konstruksinya dia yang tanggung, itu puluhan triliun semua. Dan ujung-ujungnya kalau umpamanya yang terjadi, kan kemungkinan besar 3 terjadi. Cina tidak mau, ya kan, tetap mau 40%. Cina mau tapi tidak memberikan uang, hanya naikkan sahamnya, tapi hanya menanggung kerugian ke depan, ya kan. Yang ketiga adalah dia mau. Nah,
Yang problem lagi muncul Mas, kalau dia mau, karena ini dijamin oleh pemerintah proyek ini. Jadi kalau rugi nanti dan Cina dibangkrutkan, maka pemerintah Indonesia menanggung. Jadi ini betul-betul berat masalahnya, Mas. Ya. Oke. Jadi anggaplah diambil Cina. Oke, saya ambil deh. Tapi dia bangkrutkan. Karena memang bangkrut, maka kemungkinan besar dia menuntut ke pemerintah, ganti uang saya karena Anda menjamin, atau kasih saya infrastruktur lain. Jadi kita tunggu langkah Pak Luhut, mudah-mudahan bisa memberikan keuntungan terbesar agar masalah yang dibuat oleh kereta api cepat Jakarta-Bandung, karena memang dari dulu saya katakan tidak laik dan tidak layak. Ya, oke. Kita tunggu saja, Bang Saididu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.